Baik, Bapak Ibu sekalian, jamaah sholat maghrib dan buka bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Hamdan syukurnya sholatan kami atas baik saudara salaman taman wa ala sahbihi wa man wala la haula wa la quwwata illa billah. Malam hari ini masih berhubungan dengan topik yang lalu yang berjudul 4 macam bulan dilarang menikah. Yang dimaksud 4 macam bulan ini bulan bulan Hijriah ya, tapi ini sudah berbau bulan Qadar Jawa. Qadar Jawa itu berarti tahun Jawa ya, karena kalau di tahun baru Hijriah kita ya, tahun Hijriah itu nggak mengenal bulan mulut ya. Ibu tahu ya bulan mulut itu bulan apa, Bu? Bulan mulut mulut sebenarnya nggak apa ya. Ibu-ibu apa nggak? Harus apa, jangan apanya tahun Masehi ya. Jadi bulan mulut itu dari katanya Maulud ya, di kelahiran Nabi. Kelahiran Nabi itu di bulan apa, Ibu? Rabiul Awal ya. Rabiul Awal. Ada ulama mengatakan bahwa tanggalnya Nabi lahir 12 Rabiul Awal, wafatnya tanggal 12 Rabiul Awal. Itu ada ulama yang begitu ya. Jadi kalau yang dimaksud di sini Maulud itu sama dengan Rabiul Awal. Kenapa? Ada apa dengan Rabiul Awal ya? Kemudian yang kedua bulan Suro. Bulan Suro ini kan tidak mengenal dalam Hijriah ya. Bulan Suro itu kalau dalam kalender Hijriah bulan apa? Muharram ya. Jadi asal muasal Suro itu sebenarnya tahun baru Suro itu akar kata bahasa asrun. Asrun itu sebenarnya bilangan 10. Jadi asrun 10. Jadi ada apa terjadi pada 10 Muharram sehingga dikenal dengan Suro ya. Banyak hal yang mistis ya yang dianggap oleh orang-orang kita. Kenapa kok orang Jawa tok itu? Orang Betawi nggak ada begitu, orang Kalimantan juga ada gitu, orang Sumatera juga nggak begitu. Tapi yang kita kenal sekali dengan bulan Suro, bulan Mulut ya. Coba Ibu di Kalimantan, Sumatera nggak begitu mengenal dengan mulut itu. Bulan Suro juga nggak mengenal dan nggak percaya. Hanya orang Jawa saya kenal kok. Jadi percayanya dengan hal yang mistis ya. Yang lalu saya terangkan bahwa latar belakang ini dilatih dengan bahwa Islam masuk ke Indonesia itu lebih dulu Hindu dan Buddha yang sudah masuknya, sehingga yang lalu saya katakan agama dua yang tadi sudah Islam tadi erat kaitan dengan animisme dan dinamisme. Ibu masih ingat kira-kira bedanya animisme dan dinamisme yang kental sekali di masa lalu, bahkan sampai sekarang di desa-desa Jumatan ya Jumatan, subuhan, maghrib, isya semua di masjid. Tapi nek gawe tetap saja dia itu datang ke perempatan, ke pohon-pohon besar. Itu namanya apa? Namanya percaya dengan apa itu? Animisme itu percaya terhadap benda-benda. Kalau roh itu berarti dinamisme, ya. Jadi kalau animisme itu pada jembatan, ya, terowongan, maka
orang-orang itu supir-supir itu buat sampai sekarang biarpun dia sholat kalau lewat terowongan jalan tol ya tung gitu kan. Itu yang pernah saya ingatkan ketika pertemuan yang lalu ya. Itu namanya animisme ya, bahwa benda-benda tadi itu jembatan terowongan itu ada kekuatan. Sebenarnya mirip dengan dinamisme. Dinamisme itu percaya dengan ruh ya. Wah, keris ini ada ruhnya ya. Ruh Kiai Tonggeng gitu ya. Akik ini bisa berkelip-kelip ya karena ada ruhnya Kiai apa gitu ya. Kiai Abya. Kiai Tonggeng. Kiai Tonggeng. Dan seterusnya ya. Jadi dipahamkan untuk kita semuanya agar kita tidak larut terhadap sesuatu yang tidak ada dalilnya dalam Islam. Fungsinya kita ngaji seperti malam ini adalah untuk mencari celah-celah mana yang itu ada dalil Quran dan hadisnya dan mana yang tidak ada dalil Quran dan hadisnya. Yang ada dalilnya kita harus ikuti karena harus menjadi Islam yang taqwa ya. Tapi adanya ya kita hindarkan, jangan sampai kita ikuti, nanti tidak kita syirik ya. Karena itu ini 4 macam bulan yang saya buka tadi, bulan Maulud ya, Suro, bulan Safar. Safar ini kata dasarnya apa toh? Sofar. Sofar ya, Sofar itu lain dengan Safar. Sofar berarti apa? Sofar berarti berjalan itu safar. Kalau sofar, sot ya. Kalau safar itu pakai sin, kalau sofar pakai sot. Sofar itu kosong. Kosong berarti rumah itu kosong, nggak ada rezekinya. Di zaman Arab Jahiliyah, sofar itu dianggap bulan yang sial karena pas paceklik ya, tidak ada rezeki. Orang-orang jahiliyah itu pada perang untuk memperebutkan rezeki ya. Dasarnya saling bunuh-bunuh. Maka barang siapa yang menikahkan di bulan Safar, anak keturunannya akan cerai-berai, akan melarat ya. Ini mitos yang tidak perlu kita percaya ya. Pak Epta atau yang lain Ibu dapatkah undangan bulan ini sama bulan Safar ini? Ada nggak bulan mantenan? Ada? Bagus. Berarti itu sudah mulai ada keyakinan yang mulia ya. Tapi Masjid Agung ini yang bawa biasa untuk apa? Untuk disewa untuk nikahan. Bulan Safar ini belum ada yang nyewa ya Pak Rizal ya. Bulan Safar belum ada yang nyewa. Ada Pak. Ada Pak? Sudah. Sudah ya. Sudah ya. Yang untuk nikah kalau belum ada yang lain. Itulah jadi ya. Hal-hal yang mistis ini sekali lagi di apa? Orang kita ini termasuk keturunan Jawa, jadi kita paham ya. Jadi bulan Maulud disebutkan di sini bulan pertama yang dilarang untuk dijadikan waktu pernikahan menurut penanggalan Jawa adalah bulan Maulud. Bulan ini wataknya dikenal mati dalam pribadi Jawa, mati sehingga orang-orang dilarang untuk menikah ataupun membuka usaha. Tidak mati, tidak bangkrut ya. Bulan Suro sudah diterangkan yang lalu ya, karena bulan Suro ini bulan penuh perjuangan, sudah mati ketika Musa dan Harun dikejar Firaun misalnya, atau Ibrahim ketika dibakar oleh Namrud ya. Kemudian Nabi Nuh ketika kena banjir bandang ya, dan seterusnya banyak sekali masa-masa itu terjadi. Adam diusir dari surga juga di bulan Muharram tanggal 10 atau Suro Asrul, maka terus dikaitkan dengan apes ya. Apes padahal itu tentunya menurut kita adalah hari tanggal kemenangan, bulan kemenangan perjuangan kita dimenangkan Allah Ta'ala ya. Musa menang dengan Firaun, Ibrahim menang dan tidak terbakar ya. Adam dikeluarkan dari surga, tapi tentunya Adam juga masuk lagi pada hari Jumat tanggal 10 Muharram juga Asrun juga gitu.
Dan dalam riwayat bahwa Adam termasuk menjaga pintu langit pertama ketika mi'rajnya Nabi itu, yang pertama itu adalah Adam alaihissalam, ya, bapaknya umat manusia yang semuanya, ya, dan seterusnya. Ya, kemudian bulan Safar sudah kita bahas kemarin, ya, dan Jumadil Awal dalam rangkaian Jawa bertepatan dengan bulan Jumadil Ula di kalender Hijriah. Untuk perimbangan Jawa, pengantin yang menikah pada bulan Qur dikhawatirkan mendapat berbagai cobaan berat, salah satunya adalah mendapat fitnah dari musuh orang-orang yang musuhi. Nah, ini semuanya adalah apa? Kalau perimbangan Jawa, perimbangan Jawa dan kebanyakan orang Jawa, ya. Jadi saya di sini hanya sekedar menularkan apa pencerahan untuk kita semuanya agar kita paham. Yang harus sampaikan bahwa hari bulan itu akan baik kalau amal kita baik. Hari Jumat yang mulia, Jumati Sayyidul Ayyam, ya. Jumat hari yang terbaik, hari punya hari Jumat. Tapi kalau nggak Jumatan jadinya buruk, yang gitu. Jadi Jumat jadi buruk. Tapi bagi orang yang menganggap bahwa itu buruk itu, tapi beramal baik, ya jadi baik hari itu. Contoh lagi, ada kepercayaan orang yang sakit opnam berhari-hari berminggu-minggu, ya, ketika dia pulang hari Sabtu nggak boleh, takut nanti kembali lagi masuk rumah sakit opnam lagi. Ada nggak ibu betul seperti itu? Ada nggak? Kira-kira kalau kira ada yang opnam berani nggak pulang hari Sabtu? Ya, ada rasa ragu-ragu inilah perbuatan korin, ya, korin atau inzib, atau memang dia ditakdirkan Allah untuk menggoda manusia. Kenapa Allah membuat makhluk manusia menggoda manusia? Ya, Allah jangan buat seperti itu biar kita bisa khusus soalnya. Dalam firman katakan Bismillahirrahmanirrahim. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amalan. Kan dalam surat Al-Mulk dikatakan sebenarnya manusia itu diuji dengan dua, mana yang beramal soleh baik dan mana yang beramal buruk. Jadi kita tuh diuji, ya. Artinya apa? Bertenaga artinya darul intiqam. Dunia kuwi tempatnya ujian, ya. Wal akhirat darul jaya, dan akhirat adalah hari pembalasan. Sing sapa diuji tabah, sabar, dan mampu mengatasi kejuran, maka dia akan lulus surga balasannya. Tapi yang tidak sabar, tidak lulus, maka jatuhlah dia ke neraka. Na'udzubillah dari jangan sampai kita semua seperti itu, ya. Mitos termasuk hal-hal yang kita harus jauhkan dari diri kita, ya. Gak usah percaya seperti itu loh. Kalau ragu gimana Pak Ustadz? Ragu-ragu seperti hari Sabtu mau pulang, ya, kalau ragu-ragu itu kamu buatan setan, ya. Jadi ragu-ragu itu buatan setan, korin dan seterusnya. Maka biar gak ragu-ragu, sabarlah nunggu yang baik. Nah, ketika saya tanya gitu, ketika jenguk orang sakit, maka pulanglah kalau memang hari Sabtu setelah asar. Nah, ya, karena di Islam itu ada keyakinan bahwa setelah asar itu sudah jatuh hari Ahad. Nah, Ahad, ya, apa hari Ahad, gitu kan? Itu begitu. Tapi kalau paginya, siangnya ragu-ragu, ya nggak usah nunggu ba'da asar baru pulang dari rumah sakit, gitu kan? Itu mungkin yang paling penting itu, ya. Jadi kebiasaan seperti itu akan membuat kita ragu-ragu, dan ragu-ragu itu datanya dari syaitan, ya. A'ajalu minas syaitan, ya. A'ajalu minas syaitan bata'ani minar rahman, itu kata Nabi, ya. Orang yang buru-buru, orang yang kesusu, sing nggak sabar itu setan, ya. Tapi yang bata'ani, yang sabar, yang tertib, yang patuh, bisa itu semua dari Allah, ya. Jadi sekali lagi, petang ini kita membahas masalah 4 bulan yang dilarang menikah. Itu tidak ada aturan dalam Islam,
tidak ada dalilnya, dan semua tanggal, semua hari, semua bulan baik maka kita berbuat baik ya. Tapi bulan, tanggal, hari menjadi buruk kalau kita beramal buruk, itu kesimpulannya seperti itu ya ibu sekalian. Begitu, moga sama-sama kita hayati, kita resapi dan kita amalkan agar kita tidak termasuk orang-orang yang terkena dari mitos ya. Yang terakhir ya, di bulan Syawal, ini bulan Syawal hari ini ya, ini dari pandangan inilah kebanyakan masyarakat Jawa menyatakan agar tidak menikah di bulan Syawal, apalagi di hari Rabu Pungkasan, Rabu terakhir bulan Syawal. Nah, di kalangan masyarakat Jawa ini kenal sekali ya, acara Rabu Pungkasan tuh ramai sekali tuh, ramai berat sekali tuh. Nah, nanti coba di Rabu terakhir bulan ini kan di semua di Demak, Kudus, di nggak tahu di mana ya, nggak tahu mana ada ya, nggak ada ya. Mungkin pengarang desa Ada ya. Di saya di Bantul sana juga ada Rabu Pungkasan. Waktu saya kecil tuh sama orang tua dikasih uang, baju baru, jajan, masuk seneng gitu kan. Tapi nggak tahu Rabu Pungkasan itu apa. Ternyata setelah kita dewasa, kita paham ilmu, maka itu adalah sesuatu yang tidak ada dalilnya. Bahwa Rabu Pungkasan, Rabu terakhir itu harus sholat sampai 100 rakaat. Ya. Awalnya mas membaca apa mas? Membaca surat Kulhu sampai 1000. Anas. Anas. Anas itu enggak. Hadisnya saya teliti di kayak akademis itu gaib semua, enggak ada ya. Jadi biar semua yang membaca itu ya sudahlah, kita bisanya hanya istighfar, jangan sampai kita keluar seperti itu. Ya nanti juga waktu terakhir di bulan Syawal ini ya. Di keraton-keraton semua juga ramai, di laut-laut semua ramai semuanya. Ada misalnya ada sedekah kepala kerbau ya, itu Rabu Pungkasan, sedekah bumi macam-macam dan seterusnya ya. Bapak Ibu sekalian, demikianlah kira-kira saya jelaskan. Jadi yang terakhir Allah berfirman, "Bama asyum min musibatin fa fil kasar aidikum wa ya'bunan kasir." Jadi itu surah Asyura yang artinya bahwa semua musibah itu datang bukan dari Allah, tapi datang dari ulah manusia sendiri. Ulah manusia yang dia mengundang untuk tidak selamat, untuk tidak bahagia ya. Maka jangan sampai kita tuh mengundang hal-hal yang bisa menyebabkan musibah atau murkanya Allah ya. Kemarin yang nge-share siapa ya di grup itu, pawe begitu besar di Cirebon ya Pak ya? Ada yang siapa ya di grup Pak Rison ya, di Masjid Makmur apa itu? Makmur yang Makmur. Pawe orang-orang di saat adzan zuhur tiba, ada yang naik di atas itu apa kayak binatang besar gitu, yang matanya mengerikan, besar gitu ya. Lidahnya panjang gitu. Tapi itu rekayasa, hanya kan pakai ini roda gitu kan. Tapi ternyata apa? Itu semua yang ngeret juga orang Islam semua ya. Di atas terbakar ternyata. Pawe terbakar akhirnya musnah semua, lari semuanya gitu. Itu Allah murka karena adzan tiba orang malah di masjid, tapi malah dolanan musyrik seperti itu ya. Mengelulukan binatang yang dijadikan arah-arahan pawe itu ya. Apa itu namanya Pak? Ongkong ya. Ada kok di YouTube ada itu. Ya masalah. Demikian, mohon maaf. Orang satu Pak, Jumatil awal. Ini memang semua pribon Jawa nih ya. Menurut pribon Jawa, kita tuh orang Jawa. Jangan percaya dengan pribon Jawa lah. Pengantin yang menikah pada waktu tersebut dikhawatirkan mendapat berbagai cobaan berat. Salah satunya adalah mendapat fitnah serta musuh. Orang yang memusuhi tanpa dipahami sebab musabab, tiba-tiba difitnah, tiba-tiba yang musuhi gitu. Itu kira-kira ya dari 4 bulan ini. Jadi ini semua adalah mitos. Kalau mau nikahkan sekarang di kota-kota itu banyak
anak muda justru minta nikah di bulan Suro banyak sekali ya. Banyak. Ya itulah, jadi menentang hal-hal yang tidak ada dalilnya dalam Quran itu bagus ya, tapi kok menentang yang ada dalilnya itu yang nggak bagus ya. Karena itu Bapak Ibu sekalian, pengantar dialog pada petang hari ini dengan judul 4 macam bulan dilarang menikah ya, ini semua serial mitos dan tidak perlu diikuti. Bagi itu monggo silahkan kalau ada yang mau didiskusikan ya, waktu dan tempat kami persilahkan. Dari saya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.